Kita berada di sebuah tempat yang cukup tinggi. Di sini ketinggiannya berapa? Di atas 1000 ya. Di atas 1000. Dan kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat betapa luasnya alam di sekitar kita. Sehingga kita akan bisa merenungkan kalau kita ini makhluk yang sangat kecil. Bahkan kalau kita lihat ke arah sebelah kanan, ada beberapa bukit. Andaikan Anda berada di bukit itu, mungkin Anda tidak kelihatan. Saking kecilnya. Padahal bukit yang kita lihat di sini mungkin tidak lebih besar dibandingkan gunung yang ada di sekitar kita. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Andaikan langit dan bumi dimasukkan ke dalam surga, surga itu masih longgar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita jika dibandingkan dengan salah satu bagian kecil dari bumi, yaitu gunung, itu mungkin kita seperti debu. Makanya jadi pertanyaan, makhluk setitik debu bahkan lebih kecil dari debu ini dibandingkan dengan langit dan bumi, akankah nggak dapat tempat di surga? Padahal surga demikian luas dan longgar, tapi ada manusia yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan langit dan bumi, dia nggak dapat tempat di surga. Jadi kira-kira yang bermasalah yang mana? Kalau bukan karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan bisa menempati surga, saking luasnya surga. Tapi ketika dia diusir oleh pemilik surga, tidak diizinkan untuk masuk oleh pemilik surga, selamanya dia tidak akan bisa memasukinya. Untuk itulah, mari kita banyak mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami surga firdaus. Dan untuk bisa mendapatkan surga, butuh perjuangan yang serius. Karena balasan surga, balasan yang sangat indah. Nabi SAW menggambarkan surga itu seperti bayaran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang telah berusaha ketika di dunia. Dan beliau menyebut surga ini dagangan yang mahal. Nabi SAW mengatakan, Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Orang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, barang branded misalnya, atau benda yang berharga, mungkin dia akan memperjuangkan untuk mendapatkannya dalam waktu yang lama. Nabung dulu, setelah dapat duit, disimpan, sampai kemudian setelah biayanya utuh, baru dia bisa belanja. Demikian pula ketika orang mau memperjuangkan sebuah kenikmatan. Dia harus kerja dulu, berusaha dulu. Begitu dia mendapatkan kenikmatan itu, rasanya dia sangat bahagia. Coba orang kalau misalnya mendaki gunung ya, capek nggak kira-kira? Capek ya. Mendaki gunung itu sesuatu yang melelahkan. Begitu sampai puncak, dia lihat pemandangan yang indah, apa kata dia? Terbayar semua kelelahan saya. Terbayar semua capek saya. Demikianlah keadaan yang terjadi di tengah manusia. Padahal dia baru melihat sebagian kecil dari keindahan alam yang ada di sini. Bagaimana ketika manusia itu melihat keindahan surga? Karena itulah puncak kenikmatan di surga diletakkan oleh Allah di mata. Puncak kenikmatan surga diletakkan oleh Allah di mana? Di mata. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu, orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa yang dimaksud dengan tambahan surga? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila seluruh penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Qila lahum, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga,
Apakah kamu masih menghendaki kenikmatan tambahan yang akan aku berikan kepada kalian? Bapak bisa bayangkan ya, kalau ada tuan rumah yang sudah memberikan layanan kepada kita dengan layanan maksimal. Begitu Bapak datang langsung disambut, begitu disambut langsung dimasukkan ke dalam hotel yang mewah, semua fasilitas ada. Tapi tuan rumah masih menawarkan, kalau butuh sesuatu pencet bel ini saya datang. Kita pasti bilang apa? Kita akan merasa malu. Mau butuh apa lagi? Sementara semuanya sudah disediakan. Itulah sambutan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Begitu mereka sudah masuk surga, maka Allah menawarkan kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, qalu ya Rabb, wahai Rabb kami, alam tubayyit wujuhana, wa tunjina minan nar, wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah membuat putih wajah kami, kau selamatkan kami dari neraka, dan kau masukkan kami ke dalam surga. Kami masih butuh apa lagi? Semua kenikmatan sudah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir, fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Kemudian Allah membuka tabir, dalam kondisi itulah mereka melihat wajah Allah dan tidak ada kenikmatan yang membuat mereka lebih bahagia melebihi kenikmatan ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya seperti di tempat semacam ini ya, Anda bisa melihat alam yang pemandangan yang indah, pegunungan di sekitarnya, alam yang luas di KM Zero Sentul. Lalu Anda merasa ini bagus sekali. Kan kadang muncul perasaan saya ingin tinggal di sini. Andai kan tidak ada aktivitas yang harus saya kerjakan di kota, mungkin Anda akan lebih memilih tinggal di daerah-daerah pelosok, fasilitas sudah dipenuhi, dan sambil melihat pemandangan indah. Seperti itulah keindahan yang dilihat oleh mata manusia ketika di dunia. Dia sampai punya keinginan untuk tinggal di situ, untuk memilikinya. Bagaimana dengan keindahan zat yang menciptakan semua keindahan? Maka puncak keindahan adalah zat yang menciptakan semua keindahan, Allah Azza wa Jalla. Karena itu bersabarlah untuk memperjuangkan sebuah keindahan yang abadi, yaitu keindahan surga dan keindahan melihat zat yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membedah buku. Alhamdulillah mungkin sebagian di antara jamaah sudah memiliki buku ini. Judulnya Mata Menata Wanita. Sebenarnya buku ini adalah sebuah modul yang kami tulis untuk workshop sehari khusus bagi ibu-ibu yang ingin memahami tentang apa sih yang harus dilakukan oleh setiap wanita ketika dia beribadah, ketika dia bersama keluarga, ketika dia bermuamalah, ketika dia bekerja, sampai ketika dia sudah tua. Di buku ini kami membedah itu. Baik, karena materinya cukup panjang, namun waktunya terbatas, maka bagian yang akan kita kutip dari buku ini adalah bab yang kedua, yaitu kaidah wanita ketika beribadah. Silakan bagi yang punya buku, dibuka di halaman 7. Ada beberapa kaidah yang ditetapkan oleh syariat kita berkaitan dengan wanita ketika beribadah. Mohon dipahami, buku ini bukan fikih wanita. Kalau masalah fikih wanita, lebih luas lagi dibandingkan hanya sebatas pembahasan kaidah. Sehingga buku ini hanya sebatas beberapa catatan berkaitan dengan ibadahnya wanita. Sekarang kita lihat. Pertama, wanita mendapatkan perintah untuk ibadah sebagaimana lelaki. Karena semua manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Satu ayat yang insya Allah Bapak Ibu sudah sering membacanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka apa tujuan kita diciptakan? Jangan sampai kita nggak tahu. Karena terkadang orang itu bingung. Aku ketika diciptakan mau ngapain ya? Dia nggak tahu tujuan dia diciptakan. Padahal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah dan Allah juga jelaskan tujuan Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jika kita perhatikan dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tujuan Allah menciptakan aneka makhluknya. Kita ulangi ya. Dalam Al-Quran,
Allah menjelaskan di beberapa ayat tujuan Allah menciptakan aneka makhluk, tidak hanya manusia dan jin, termasuk seluruh alam. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buka firman Allah Ta'ala di akhir dari surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu surat keberapa, Pak? Surat At-Talaq itu surat ke-65. Di surat At-Talaq, surat yang ke-65, ayat yang terakhir, ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketemu teks ayatnya? Ketemu ya? Surat apa? Ayat 12 terakhir. Surat At-Talaq ayat terakhir. Sudah ketemu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan dia juga menciptakan bumi mithlahunna seperti langit. Seperti di sini, seperti dalam apa, Pak? Ya? Bapak lihat ke arah atas, Pak. Lebih luas mana antara langit dengan bumi, Pak? Hah? Lebih luas langit. Berarti seperti di sini tidak mungkin seperti dalam ukuran. Sehingga bumi seperti langit itu seperti dalam apa? Seperti lapisannya. Sehingga langit dikatakan oleh Allah, Allah menciptakan langit 7 lapis dan bumi seperti itu, yaitu seperti dalam lapisan. Bumi diciptakan 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, terjadi semua ketetapan Allah di antara langit dan bumi. Semua ketetapan Allah di antara langit dan bumi, ya, semua kejadian ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tujuannya adalah agar kalian mengenali kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan Allah ciptakan langit bumi berikut isinya, tujuannya adalah agar makhluk mengenal siapa penciptanya. Maka Anda tulis di sini, surat At-Talaq ayat 12 menegaskan, tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah agar makhluk mengenali siapa penciptanya. Maka jangan sampai kita nggak kenal Allah, ya. Saya mau tanya, kameramen, insyaallah. Usia berapa? 26. Sebutkan ayat dalam Al-Quran, satu saja, yang menjelaskan informasi tentang Allah. Dalam Al-Quran, yang menyebutkan informasi tentang Allah. Satu saja. Gimana bunyi ayatnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu menjelaskan tentang siapa? Allah. Ayat yang lain. Moderator. Insyaallah. Kita kerjain pengantin barunya ini. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Al-Hasyr ayat 23. Gimana bunyi ayatnya? Oh, lihat di ChatGPT. Yang dihafal saja. Nggak usah jauh-jauh. Wallahul la ilaha al-malikul salam. Al-mu'minul muhaiminun. Baik, alhamdulillah. Ayat yang lain, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hafal nggak, Pak? Ayat kursi? Dan kalau Anda lihat, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah secara umum punya nilai keutamaan yang lebih dibandingkan ayat yang lain. Ayat kursi disebut oleh Nabi SAW sebagai a'zamu ayatin fil Quran. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Al-Quranul Azim. Qul huwallahu ahad, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga surat atau ayat yang menyebutkan tentang siapakah Allah, menjelaskan tentang Allah secara umum punya keutamaan yang lebih dibandingkan ayat yang lain. Maka seorang muslim tidak boleh tidak tahu, ya. Coba sebutkan ayat yang menjelaskan tentang Allah. Bingung. Itu kalau nggak pernah bersentuhan dengan Quran, ya keadaannya seperti itu. Atau dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Baik, jadi tujuan Allah menciptakan langit dan bumi berikut isinya apa tadi? Agar makhluk mengenal siapa penciptanya. Yang kedua,
Tujuan Allah menciptakan isinya yang berakal, yaitu manusia dan jin, adalah agar yang berakal ini beribadah kepadanya. Agar yang berakal ini beribadah kepadanya. Sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah? Bapak tulis ya. Yang kedua, tujuan Allah ciptakan makhluk berakal di dalam langit dan bumi adalah agar mereka beribadah kepada penciptanya. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian agar mereka melaksanakan tugas ibadah sebaik mungkin. Agar mereka melaksanakan tugas ibadah sebaik mungkin. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat apa? Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sudah? Jadi ada berapa ini? 3 tujuan dasar Allah ciptakan alam berikut isinya. Pertama, agar isi alam mengenal siapa penciptanya, sebagaimana ditegaskan di surat At-Talaq ayat 12. Yang kedua, agar makhluk berakal di alam itu beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, agar mereka melaksanakan tugas itu sebaik mungkin. Sebagaimana ditegaskan di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Dan ayat pertama dan kedua yang tadi kita sebutkan itu mewakili asyhadu alla ilaha illallah. Persaksian la ilaha illallah. Sehingga persaksian la ilaha illallah memberikan konsekuensi kenali siapa Allah. Dan apa tugasmu kepada Allah. Sedangkan ayat yang terakhir, yaitu Al-Mulk ayat 2, tujuan yang ketiga tadi, ini mewakili syahadat Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sehingga untuk yang ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah yang benar. Karena ibadah yang benar itu diberi panduan oleh Allah melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia kalau sadar seperti ini, maka dia akan bisa memahami prioritas dalam hidup yang aku harus kerjakan itu apa. Fungsi kamu diciptakan untuk apa? Untuk mengenali Allah. Kau kenal siapa Rabbmu? Tidak tahu aku. Masa tidak tahu? Kemarin saya dapat informasi dari salah seorang teman. Ada orang tunarungu, Pak. Nah, saat tunarungu ini, seringkali dia melihat di masjid itu ada Allah Muhammad, jejer. Menurut pemahaman dia, Allah itu suami, Muhammad itu istri. Jadi dalam bayangan dia, Allah itu laki-laki, Muhammad perempuan, sepasang. Karena itu yang sering dia lihat dalam tampilan-tampilan yang lain, ada foto suami, istri. Sehingga dalam bayangan dia, Allah itu suami, Muhammad itu istri. Sampai dia dijelaskan, nggak kayak gitu maksudnya. Masya Allah. Karena beliau itu narungu ya. Sehingga beliau nggak ngerti. Sebab nggak pernah mendengarkan penjelasan tentang seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada Fir'aun, pertama kali yang ditanya oleh Fir'aun adalah, wa ma Rabbul Alamin? Yang dimaksud Rabbul Alamin itu siapa, wahai Musa? Kemudian Musa menjelaskan siapakah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan seluruh alam. Dia yang mengatur seluruh alam. Malah ditertawakan sama Fir'aun. Dan dia bilang, innalladzi ursila ilaikum la majnun. Coba lihat, orang yang diutus kepada kalian ini ternyata orang gila. Dia sebut ada Rabb selain aku. Padahal Fir'aun mengaku apa? Innama ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, di sini orang kalau nggak paham tentang siapakah Allah, akhirnya salah satu di antara pelanggaran terbesar yang terjadi adalah sampai dia ngaku Tuhan, minta disembah, dan seterusnya. Kita lanjutkan sekarang. Jadi kalau tadi kita di poin pertama menjelaskan bahwa setiap manusia, baik laki maupun wanita,
mendapatkan tugas yang sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu inti dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu bentuk ibadah ada dua. Ada ibadah yang bentuknya melaksanakan ritual, menjalani ritual. Contoh menjalani ritual, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Ini ibadah apa namanya, Pak? Melaksanakan ritual. Yang kedua, ibadah yang bentuknya mentaati aturan. Yang halal silahkan diambil, yang haram dia tinggalkan, yang dilarang dia jauhi, yang nggak boleh dilakukan dia tinggalkan. Itulah ibadah mentaati aturan. Baik. Masya Allah, yang pakai batik tiba-tiba muncul. Pertanyaannya, kasih mikrofon Mas. Masya Allah. Mau pertanyaan yang gampang atau yang susah? Yang gampang. Kasih mikrofon. Pertanyaannya, kenapa Anda duduk di belakang? Cari tempatnya kosong, depannya kosong. Silakan. Boleh ke depan ya. Semua bertiga ke depan, Mas. Nanti kalau di belakang tak tanya terus, Mas. Nah, alhamdulillah. Pertanyaannya gampang kan? Kenapa duduk di belakang? Baik. Kalau Anda ditanya dari dua jenis ibadah tadi, menjalankan ritual, yang kedua mentaati aturan, mana yang lebih berat untuk dilakukan? Ya? Pertama atau kedua? Hah? Yang kedua. Kenapa kedua, Pak? Kalau aturan harus tahu hukumnya dulu. Kalau ritual harus tahu tata caranya dulu. Mana yang lebih berat? Menjalankan ritual ataukah mentaati aturan? Mentaati aturan. Kenapa Anda bisa jawab demikian? Kenyataannya banyak yang gagal. Sehingga kalau ada orang misalnya rajin sholat, rajin puasa, tapi di saat yang sama dia suka ngambil barang orang, mengambil harta haram, transaksi riba, ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak. Sehingga dia kadang utang bank riba untuk haji. Berarti dia beribadah ritual, tapi melanggar aturan. Ada juga misalnya orang yang dia rajin ibadah ritual, tapi koruptor. Ada, Pak? Banyak. Dia rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin ibadah, rajin zikir, tapi dia koruptor. Kok ada seperti itu, Pak? Nah, itulah dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Ada juga ibu-ibu yang mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak pakai jilbab. Ketemu nggak? Ternyata banyak. Sehingga dia untuk ibadah ritual rajin, tapi taat aturan, suruh pakai jilbab, dia nggak mau. Dia suka membuka aurat, banyak. Ada juga orang yang rajin puasa, tapi di saat yang sama, gibah lancar. Ada? Banyak. Sehingga dia ibadah ritual berhasil, tapi gagal taat aturan. Makanya, satu hal yang perlu dicatat baik-baik dalam batin setiap muslim. Ibadah ritual menjadi tidak ada artinya kalau dia tidak taat aturan. Saya ulangi ya. Ibadah ritual menjadi tidak ada artinya ketika yang bersangkutan tidak taat aturan. Contohnya, Pak, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang manusia yang berpuasa tapi nggak dapat pahala. Beliau bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya selain lapar dan haus. Selain lapar dan haus. Kemana pahalanya? Hilang. Hilang kemana? Karena orangnya ketika puasa dia tidak taat aturan. Sehingga saat dia berpuasa banyak maksiat. Puasanya tidak dijaga dengan baik. Lisannya tidak dijaga. Pandangan matanya tidak dijaga. Akhirnya puasanya rusak. Maka dikatakan Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apapun selain lapar dan haus. Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau amalan yang nggak benar, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Allah nggak butuh puasanya. Sebabnya apa? Dia tidak taat aturan. Nabi SAW juga pernah menyebutkan, ada orang yang berangkat haji,
tapi dengan menggunakan harta haram, dengan menggunakan cara yang salah. Begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, faqala Allah Ta'ala, Allah membalasnya dengan mengatakan la labbaika wala sa'daik, gak ada labbaik untuk kamu. Bayangin, ini dia datang sebagai tamu Allah, tapi ditolak oleh yang tuan rumah. Sehingga dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Allah merespon la labbaika wala sa'daik, gak ada labbaik untuk kamu. Karena dia datang dengan harta haram, dia datang dengan cara yang salah, dan seterusnya. Mohon maaf, masih banyak orang yang ketika praktek haji, tapi pakai nyogok. Kok bisa, Pak? Ya karena nggak normal, pakai visa yang bukan visa haji ya. Kalau visa haji kan ada dua pilihan. Murah tapi nunggu lama, mahal, lebih cepat, tidak normal, nyogok. Ada tiga ini. Pilihan yang pertama, murah tapi nunggu lama, yang reguler. Agak cepat, tapi mahal, Haji Plus. Yang nggak normal, dia nyogok. Ada visa amil, visa apa lagi, visa visitor, ya, visa apa, multiple, dan seterusnya. Dan itu, kalau nggak normal, pasti nyogok. Nah, seperti itukah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia beribadah? Mas, kalau mau beribadah kepada Allah, lakukan yang benar. Jangan pakai cara yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, catatan yang kedua, baru sampai yang kedua ya. Pesan perintah dan larangan itu ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu, setiap orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Berarti tugas pertama bagi orang yang mau beribadah itu apa? Kau harus pelajari bagaimana cara beribadah yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab yang Allah wahyukan kepadamu. Di ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga di sini Allah jelaskan tujuan Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah, lalu Allah kasih bimbingan beribadah. Sederhananya kayak gini ya. Kita diperintahkan untuk beribadah. Tapi bagaimana cara beribadah? Allah tidak membebaskan kita untuk nyari sendiri. Kamu harus manusia. Kamu manusia, harus beribadah. Terus apa yang harus saya kerjakan? Silahkan cari sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Allah perintahkan kita untuk beribadah dan Allah kasih kita paket ibadahnya. Ini yang harus kau kerjakan. Jadi ibarat dosen yang ngasih tugas ke mahasiswa, lalu sang dosen itu nyuruh mahasiswa mengerjakan tugasnya sudah datang dari dosen. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah, manusia tidak boleh berkreasi. Sebab ibadah itu paket yang diberikan oleh Allah sebagai tugas untuk dikerjakan kepada manusia. Makanya kalau ada orang yang berkreasi dalam masalah ibadah, bisa dipastikan salah. Sudah? Karena itulah, belajar bagi mukmin untuk ilmu yang sifatnya wajib, hukumnya wajib. Nabi SAW mengatakan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia kerjakan kepada Zat yang menciptakannya. Maka teman-teman ya, kalau kita mau berhasil dalam ibadah, pertama yang harus dilakukan apa tadi? Belajar. Kenali apa tugas kita dalam beribadah. Selanjutnya, yang ketiga, wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki. Sehingga siapapun yang beramal dengan baik akan mendapatkan balasan yang sebanding dengan kualitas amalnya. Bapak lihat firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas salihat wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk surga. Dan Allah tidak mendolimi mereka sedikit pun. Artinya, baik lelaki maupun wanita punya peluang yang sama untuk dapat surga. Asal dia menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada istilah pahala wanita setengah laki-laki.
Kalau 1:2 itu pembagian apa? Warisan. Kalau masalah pahala, lelaki dan wanita punya peluang yang sama. Bisa jadi wanita solehah yang derajat di surga yang lebih tinggi dibandingkan lelaki yang kurang bertakwa. Satu Aisyah radhiyallahu anha lebih istimewa di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan jutaan lelaki zaman sekarang. Seorang Khadijah radhiyallahu anha lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan miliaran lelaki di zaman sekarang. Karena mereka adalah wanita-wanita yang selalu menghiasi hidupnya dengan takwa. Baik, coba disebutkan. Siapa wanita yang dikatakan Nabi SAW telah mencapai derajat sempurna? Siapa wanita yang telah mencapai derajat sempurna? Ini yang jawab bapak atau ibu? Hah? Bebas. Nah, siapa wanita yang disabdakan Nabi SAW telah mencapai derajat sempurna? Nah, insyaallah. Mikrofon di belakang nggak ada ya? Cuman satu. Dan Asia. Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada dua wanita yang dinaskan oleh Nabi SAW, yang ditegaskan oleh Nabi SAW sebagai wanita yang telah mencapai derajat sempurna. Beliau mengatakan, kamala minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisa illa Maryam wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Lelaki yang sempurna itu banyak. Sementara wanita yang sempurna hanya ada dua. Siapa? Maryam dan Asiyah istrinya Fir'aun. Masya Allah. Kenapa mereka sudah mencapai derajat sempurna? Dijelaskan oleh para ulama, mereka sudah sampai pada titik akhlaknya sempurna, tawakalnya sempurna, ibadahnya sempurna, ketaatan kepada Allah sempurna. Sebagaimana para nabi. Padahal wanita ini bukan nabi. Nah, apakah kita bisa memungkinkan untuk bisa mendapatkan derajat itu? Sangat mungkin. Di saat Anda melakukan perjuangan yang serius untuk bisa pada titik menjadi wanita-wanita yang unggul dalam masalah akhlak dan seterusnya, kalaupun tidak sampai pada titik sempurna, minimal mendekati ke arah sempurna. Mendekati ke arah sempurna. Karena perjuangan kita untuk jadi orang baik tidak dibatasi oleh waktu. Selanjutnya, yang keempat. Keterbatasan wanita dibandingkan lelaki ketika di dunia menyebabkan kualitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki. Terutama karena haid, sehingga mereka tidak bisa sholat. Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak pernah melihat kaum yang kurang akal dan agamanya. Yang dimaksud siapa di sini? Wanita. Aku tidak pernah melihat ada makhluk seperti wanita yang kurang akal dan agama, aghlaba lidzi lubbin. Tapi bisa mendominasi seorang lelaki yang berakal. Minkunna dibandingkan kalian, wahai para wanita. Sehingga yang memegang kebijakan publik suaminya. Tapi yang mempengaruhi di dalam istrinya atau tetangganya? Istrinya. Akhirnya terkadang kebijakan yang berlaku di masyarakat dipengaruhi oleh desakan dari ordal. Dan orang yang paling dalam itu lebih bisa memberikan pengaruh lebih kuat daripada orang yang berada di ring lebih luar. Baik, yang kepanasan mungkin boleh pindah, Pak. Bapak nggak kepanasan? Depannya itu kayaknya lebih adem. Atau mau kursi saya ini adem, Pak? Pindah di depan sini. Saya pindah situ. Baik. Nah, ketika Nabi SAW ditanya, apa sisi kekurangan agama wanita? Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, وَتَمْكُثُ اللَّيَالِ مَا تُصَلِّي وَتُفْتِرُ فِي رَمَضَانِ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. Wanita tidak sholat di beberapa hari ketika dia haid, dan dia tidak puasa Ramadan karena haid. Itulah sisi kekurangan agamanya. Kendati demikian, masih banyak lelaki yang kalah dengan wanita. Saking malasnya. Gak sholat, gak puasa Ramadan, jarang zikir, jarang baca Quran. Padahal waktu dia bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Pernah nggak punya teman nggak sholat? Ada teman nggak sholat? Dia lagi haid. Oh, lelaki. Masya Allah. Tolong kasih tahu dia. Kamu mau haid atau tidak?
Diberi kesempatan untuk bisa sholat setiap saat. 5 waktu nggak mungkin dia nggak bisa. Tapi ternyata sengaja dia tinggalkan. Ini orang walaupun tidak ada uzur, tapi memang dia benci dengan yang namanya ibadah. Maka kita sampaikan kepada yang bersangkutan ya, sangat disayangkan, kamu punya kesempatan tapi disia-siakan. Untuk itu sebagai nasihat ya bagi ibu-ibu yang sedang mengalami haid. Haid bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Sehingga kalau sudah menyadari, aku kok kalah dari sisi jumlah. Karena Anda harus libur di waktu tertentu. Maka ada 2 nasihat yang ingin kami sampaikan. Pertama, di posisi ketika wanita kurang ibadahnya, hendaknya dia berusaha menjalankan ibadah dengan berkualitas. Wanita boleh saja kalah jumlah, tapi jangan sampai kalah kualitas. Nah, pada saat Anda tidak sedang haid, kalau sholat yang serius, mumpung tidak haid. Karena nanti ketika Anda haid, Anda nggak bisa sholat. Yang kedua, upayakan saat haid, Anda melakukan ibadah pengganti yang tidak boleh Anda kerjakan. Sehingga saat suami berangkat sholat, Anda nggak bisa sholat, aku nggak boleh kalah. Selama suamiku berangkat sholat, aku zikir. Wanita haid boleh zikir nggak? Boleh. Anda bisa kerjakan ibadah-ibadah yang boleh dikerjakan bagi wanita haid. Seperti zikir, mendengarkan Quran, dengerin kajian, atau ibadah yang lainnya. Sehingga saat yang lain sholat, aku nggak sholat, tapi aku gantikan waktu sholat itu dengan zikir. Sehingga bukan jadi kaum rebahan, cuman kelimbang-kelimbung, nyekrol HP. Kelimbang-kelimbung itu bahasa Sundanya, Mas. Gurang-guring. Gulang-guling, cuman tidur-tiduran saja. Nah, kalau seperti itu keadaannya sangat disayangkan. Anda sudah kehilangan waktu untuk beribadah. Di saat Anda masih punya kesempatan untuk bisa beribadah dengan cara yang lain, malah tidak dimanfaatkan. Selanjutnya, ibadah ketika haid. Islam tidak melarang umatnya untuk beribadah, selama tidak melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Oleh karena itulah, upayakan ibadah ini selalu dilakukan. Sudah? Walaupun ketika sedang berhalangan, selama masih diizinkan untuk melakukan ibadah tertentu, jangan ditinggalkan. Beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan bagi wanita haid. Kita sebutkan di sini ya. Jadi wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Wanita haid hanya dilarang melakukan sebagian ibadah. Kami ulangi. Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah, namun dilarang melakukan sebagian ibadah. Nah, ibadah apa saja yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita haid? Pertama, sholat. Jelas ya. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Berarti boleh sa'i, Pak. Ya, kalau belum tawaf kan tidak mungkin sa'i. Sebab urutannya habis tawaf, baru sa'i. Karena kemarin ada salah satu jamaah yang sedang haid di hotel. Ya. Aku sampai kapan harus nunggu seperti ini? Ya sampai suci. Boleh nggak tak cicil sa'i dulu? Karena kan tidak boleh tawaf. Kalau kamu sa'i dulu, nanti kamu tawaf, habis tawaf sa'i lagi. Karena sa'i sebelum tawaf itu sama dengan sujud sebelum rukuk. Mungkin nggak sujud sebelum rukuk? Tidak mungkin. Urutan sholat gimana? Rukuk dulu, i'tidal baru sujud. Selanjutnya, tentang tawaf di Ka'bah dilarang bagi wanita haid. Ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Aisyah waktu haji bersama Rasulullah SAW, begitu sampai di daerah Sarif, beliau mengalami haid. Padahal Sarif sama Mekah itu ya, kalau kata orang Jawa tinggal saplintengan. Itu ibarat Depok dengan mana? Dengan Jakarta Selatan, dengan Cibubur. Udah dekat banget. Di tempat itu Aisyah haid. Padahal tinggal sebentar lagi sudah sampai Mekah. Akhirnya beliau nangis. Kemudian ditenangkan oleh Nabi SAW. Kenapa kamu nangis? Apakah kamu haid? Iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzaka syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah ketetapan yang telah Allah berikan untuk seluruh putri Adam. Jadi yang mengalami seperti ini bukan cuma kamu, wanita yang lain juga mengalaminya.
kamu nggak usah terlalu sedih. Lalu Nabi SAW mengatakan, faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Silakan kamu lakukan apapun seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, tapi kamu tidak boleh tawaf sebagaimana yang dilakukan oleh yang lain sampai kau suci. Sehingga wanita haid dilarang oleh Nabi SAW untuk tawaf. Maka wanita haid ketika haji boleh wukuf di Arafah, boleh mabit di Musdalifah, boleh lempar jumroh di Mina, boleh ini, boleh ini. Begitu tawaf nanti dulu. Tunggu sampai suci. Makanya tawaf ifadah nggak ada batas waktu. Jadi kalau haji itu kan dari mulai tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah mulai apa? Tarwiyah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 ada 4 amalan. Melempar jumrah, menyembelih, kemudian cukur, tawaf ifadah. Nah, ini wanita yang sedang haid hanya nggak boleh yang terakhir, tawaf ifadah. Terus nunggu sampai kapan, Pak? Ya, tidak ada batas waktu akhir. Sehingga tawaf ifadah tertunda sebulan, itu boleh. Tapi kalau lempar jumrah, batas akhirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Hari pertama cuma 1 lemparan jumrah, yaitu jumrah Aqabah saja. Hari kedua nanti 3 jumrah ula wusta Aqabah. Hari ke-12 juga sama, 13 juga sama. Nah, wanita haid boleh melakukan itu. Ifadahnya boleh tertunda. Baik. Kemudian menyentuh mushaf. Wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau baca, pendapat yang lebih kuat, boleh. Berarti gimana, Pak? Baca tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, hafalan. Gak hafal, Pak, cuma inna atau inna. Saya surat yang lain gimana? Berarti Anda silahkan baca tanpa menyentuh teks, tanpa menyentuh mushaf. Kalau pakai HP, Pak, boleh. Asal Anda tidak menyentuh teksnya. Sehingga ibu kalau megang HP seperti ini, dalam posisi haid, boleh. Tapi di sini kalau ada teks Qur'annya, Anda hindari bersentuhan. Jadi pakai apa? Ditiup. Ditiup berarti pindah. Ditiup lagi pindah. Ada Quran pakai gestur gitu. Gestur gini terus dia balik ke halaman berikutnya ada? Belum ada. Ya. Atau Anda bisa gunakan kalau ada pulpen stylonya ya. Nah, itu bisa dipakai saran. Solusi untuk itu. Kalau sarung tangan, Pak, nggak berlaku. Nah, karena sama saja. Jadi misalnya Anda pakai sarung tangan, diajak salaman dengan lelaki yang bukan mahram, mau nggak? Hah? Mau? Nggak mau. Kenapa? Lo kan sudah pakai sarung tangan. Ya tetap bersentuhan. Anda pakai baju, pakai jilbab, ditepuk orang dari belakang. Kena kulitnya nggak? Nggak. Mau nggak? Nggak mau. Maka definisi sentuhan itu tetap terjadi, tetap berlaku walaupun ada lapisan tipis di kulit. Beda dengan Anda memberikan buku ini kepada lawan jenis yang bukan mahram. Sentuhan enggak? Tidak. Maka kalau Anda bisa memindahkan teks Quran pakai gini. Nah, misalnya. Sehingga pakai iPad bawa bambu. Atau sumpit. Kalau bisa geser, silakan. Lanjutkan. Berikutnya yang tidak boleh dilakukan adalah i'tikaf. Wanita haid tidak boleh i'tikaf. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Karena wanita haid statusnya sama sebagaimana orang yang hadas besar. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan orang yang junub kecuali jika dia hanya lewat di masjid. Maka wanita haid juga tidak boleh menetap di masjid. Tidak boleh i'tikaf di masjid. Nah, ada orang Jakarta, rombongan, sekeluarga ke Jogja untuk i'tikaf di sebuah masjid di Jogja. Ya, suami istri, anak laki-laki, sama anak perempuan yang sudah balik. Ya. Dapat 1 hari anak perempuannya yang sudah balik ini haid. Pulang semua. Nah gimana? Dia disuruh pulang sendirian kan tidak mungkin. Akhirnya mereka semua ini pulang semua. Nggak jadi i'tikaf. Karena 1 orang yang haid. Baik. Selanjutnya. Hubungan badan, jelas ya. Jadi hanya beberapa amalan ibadah tertentu saja yang tidak boleh dilakukan ketika haid. Sisanya boleh dilakukan.
Di buku saya sebutkan ada 8 jenis amalan ya, yang bisa dilakukan ketika haid. Kita bacakan secara ringkas. Membaca Quran tanpa menyentuh, kemudian boleh menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Qurannya, kemudian berzikir dan berdoa, membaca zikir mutlak sebanyak mungkin, membaca subhanallah, alhamdulillah, belajar ilmu agama, seperti membaca buku-buku Islam, mendengarkan ceramah, bersedekah, infak, dan kegiatan sosial. Yang ke-8, menyampaikan kajian, sekalipun harus mengutip ayat Al-Quran. Sebatas berdalil, boleh. Tapi kalau sampai menyentuh teks Quran, dilarang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Pada asalnya, tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki. Saya ulangi ya. Pada asalnya, tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki. Oleh karena itu, kalau ditanya, cara sholat wanita dengan lelaki sama atau beda, Pak? Sama. Kenapa, Pak? Sebab Nabi SAW ngasih panduan. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian lihatku sholat. Nabinya lelaki. Sementara umatnya ada lelaki, ada perempuan. Maka untuk umatnya yang perempuan, ngikuti nabinya yang laki-laki. Sehingga sujudnya wanita itu tangannya digabung ataukah dibentangkan ke samping. Ya, dibentangkan ke samping. Kalau Anda sholat sendirian, kanan kirinya tidak ada orang, maka Anda sujud dengan tangannya dibentangkan ke samping. Kalau Anda sholat berjamaah, maka tangannya sejajar dengan pundak. Tidak membentang ke samping, tapi tidak dirapatkan. Dan ini alasan yang cukup kuat untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya cara sholat wanita sama sebagaimana cara sholat lelaki, sebab kita semuanya, baik laki maupun perempuan, adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ada satu kaidah, ya. Tolong dibuka di halaman 19. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan. Ini termasuk kaidah penting dalam masalah fikih. Rasulullah SAW bersabda, Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Hadis yang paling atas itu, halaman 19. Ketemu nggak? Sudah? Bunyinya gimana? Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Syaqaiq itu bentuk jamak dari kata syakik. Syakik artinya belahan. Saudara itu namanya akhun syakik. Saudara kandung. Sudah? Nabi SAW mengatakan wanita itu saudara kandungnya lelaki. Nah, ini jadi dalil utama bahwa hukum yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi perempuan. Karena wanita itu saudara kandungnya lelaki. Paham ya? Dari mana kamu tahu? Karena Nabi SAW mengatakan, An-nisa'u syaqaiqu ar-rijal. Dan itu hadis yang jadi kaidah. Wanita itu saudara kandungnya lelaki. Makanya kalau orang Jawa menyebut istri itu dengan sebutan garwo, si garir nyawa. Karena separuh milik suami, separuh milik istri. Baik. Lanjutannya, nggak usah dihafal ya, itu ya. Hafalkan hadisnya tadi ya. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Karena itu aturan agama yang berlaku bagi lelaki pada asalnya juga berlaku bagi wanita. Nabi SAW mengungkapkan sebagaimana layaknya saudara kandung. Mereka punya aturan dan hak yang sama dalam syariat, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Nah, bagian yang dibedakan, jangan disamakan. Bagian yang disamakan, jangan dibedakan. Anda tulis di bawahnya, atau di catatan di samping buku ya. Menyamakan yang beda adalah kezaliman, membedakan yang sama juga kezaliman. Menyamakan yang beda, apa Pak? Kezaliman. Membedakan yang sama juga kezaliman. Sehingga adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itulah adil. Karena itu misalnya, jatah warisan anak laki dan perempuan. Secara syariat gimana? Ya, 2:1. Dibedakan ya, 2:1. Lu kan sama-sama anak. Anak laki-laki anak, anak perempuan juga anak. Kenapa dibeda-bedain? Iya memang sama-sama anak. Masalahnya jenis kelaminmu beda.
Dan Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Maka siapa yang ngeyel tetap ingin mendapatkan jatah yang sama. Loh, aku sama, dia juga anak, aku anak. Walaupun laki dan perempuan. Nah, bisa seperti itu. Karena anak perempuan telah ditetapkan oleh Allah dalam masalah warisan mendapatkan jatah yang berbeda dengan lelaki. Siapa yang tetap menyamakan berarti dia dolim. Ya, sekarang kan ada upaya-upaya seperti itu ya. Terutama yang dilakukan oleh kaum-kaum feminis. Sehingga mereka beranggapan atau memperjuangkan kesamaan yang berlaku bagi laki dan perempuan. Ya, sehingga tidak ada istilah istri harus taat kepada suami. Yang benar istri taat suami, suami taat istri. Terus gimana itu? Ya bingung. Karena tidak ada yang jadi pemimpin. Padahal Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selanjutnya, poin yang ketujuh, ini penting ya. Di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki, tugas wanita lebih terbatas di rumah. Berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar rumah, seperti sholat jamaah, Jumatan, jihad di medan perang, menjadi khatib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin, dan seterusnya. Sehingga lelaki wajib keluar rumah. Ibadahnya lelaki banyak di luar rumah. Karena lelaki gerakannya lebih fleksibel. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita lebih banyak di dalam rumah. Coba lihat di sini. Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana syarat seorang wanita bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila wanita itu salat 5 waktu, jaga puasa, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, hilalaha, maka disampaikan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Monggo silakan ibu mau masuk surga dari pintu manapun. Apa syaratnya tadi? Bisa diulang? Menjaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Dipersilahkan mau masuk surga dari pintu manapun, monggo silakan. Itu kan luar biasa ya. Dan 4 ibadah ini dominan di mana, Pak? Di dalam rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya prestasi wanita adalah prestasi yang diperjuangkan di posisi dia tidak diekspos. Maka wanita yang berprestasi bukan wanita yang tampil di mimbar, bukan wanita yang suka keluar-keluar, bukan wanita yang ahli orator, tapi dia lebih banyak di dalam. Baik. Sehingga hadis ini dalil, wanita lebih banyak terbatas di rumah. Amalan wanita untuk bisa mendapatkan surga dari pintu manapun adalah amalan yang dikerjakan di rumah. Catatan ke-8. Salat terbaik bagi wanita. Salat terbaik bagi wanita dikerjakan di masjid. Dari Ummu Humaid, beliau pernah mendatangi Nabi SAW, menyampaikan keinginannya untuk salat berjamaah bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki." Aku tahu, kau ingin salat di Masjid Nabawi bersamaku. Tapi salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salat kamu di halaman rumahmu lebih baik daripada salat kamu di musola dekat rumahmu. Jadi Nabi SAW menyebutkan hierarki nilai keutamaan wanita ketika salat. Bapak Ibu bayangin ya, Ummu Humaid ini ingin salat di Masjid Nabawi yang ngimami Nabi SAW. Tapi itu disarankan oleh Nabi SAW, kamu salat di rumahmu lebih baik daripada salat di sini. Padahal yang imami siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan masjidnya bukan Masjid Nabawi, yang imami fales kalau baca Quran, yang imami salehnya wallahu a'lam, maka tidak bisa dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh Ummu Humaid. Dan tadi demikian Nabi SAW menyarankan kepada Ummu Humaid, lakukan sholat di rumah. Maka disebutkan dalam riwayat,
Ummu Humaid memerintahkan agar dibuatkan musola di dalam rumahnya yang paling dalam dan paling tersembunyi. Kemudian beliau sholat di dalam situ sampai wafat. Dan demikianlah sahabiat ya. Mungkin kalau kita kan banyak ngeyel, tapi, banyak tapinya. Sahabat ketika mendapatkan perintah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na tanpa tapi. Langsung diikuti. Maka wanita ini ingin sholat di Masjid Nabawi, diimami oleh Nabi SAW. Nilai keutamanya tentu sangat besar. Namun Nabi SAW menyatakan bahwa sholat di rumah lebih afdal baginya. Kalau berjamaah di rumah boleh nggak Pak? Jika bisa silahkan dimanfaatkan. Sebab wanita ketika sholat berjamaah di rumah, dia mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan ketika sholat sendiri. Lalu sama siapa Pak sholat jamaah di rumah? Dengan pembantunya, dengan putrinya, dengan siapa lagi? Bahkan dengan tetangganya juga boleh. Maka tetangganya main ke tetangga sebelahnya, bersolat berjamaah berdua atau bertiga. Sehingga tetap bisa menjaga sholat jamaah, tapi terbatas di rumah. Wallahu a'lam. Nah ini yang terakhir nih ya. Tentang sholat sambil ngomong anak. Boleh nggak sholat sambil gendong anak? Boleh. Nabi SAW pernah melakukannya ya. Beliau pernah sholat sambil gendong Umamah. Umamah itu anaknya siapa? Umamah anaknya siapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu orang tuanya Umamah? Boleh? Silakan googling dulu. Siapa nama orang tua Umamah? Zainab binti Muhammad. Zainab bintu Muhammad SAW. Siapa nama bapaknya? Aduh lupa. Siapa ya? Abu. Zainab Ummu Umamah, suaminya Abu. Baik, dapat hadiah. Bapak dapat hadiah juga. Oh tidak menjawab pertanyaan. Jadi nggak jadi hadiahnya. Oh kalau dikasih mau. Baik. Nah, saat Umamah digendong oleh Nabi SAW ketika salat, waktu ruku atau sujud Umamah ditaruh. Ketika berdiri digendong lagi, terus seperti itu. Sehingga banyak gerakan Pak, iya. Tapi banyak gerakan ini diizinkan. Karena ada kebutuhan. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga pernah ngimami sholat jamaah. Lalu beliau mendengar ada bayi yang nangis. Kemudian beliau meringankan sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada ibu-ibu bahwa bayinya ikut sholat berjamaah di belakang Nabi SAW. Berdasarkan dua hadis di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita berikan. Pertama, sholat sambil mengawasi bayi, mungkin tingkat khusyuknya tidak maksimal, tapi tidak merusak keabsahan sholat. Sehingga sholatnya tetap sah. Yang kedua, apabila bayi memakai diapers, harus dipastikan belum ada najis yang tertampung di diapers. Jika sudah ada najis yang tertampung, tidak boleh digendong, karena tidak boleh membawa najis di luar badan sholat. Sehingga misalnya ya Pak, ada botol diisi cairan najis, dikantongi sambil sholat, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau botol berisi cairan najis, saya sentuh begini, terus saya taruh, perlu cuci tangan enggak? Tidak. Kenapa? Tangan saya tidak kena najis. Paham ya? Baik. Berarti kalau bayi itu sudah bawa najis, di diapersnya sudah ada najis, Anda gendong, tidak boleh. Yang ketiga, bayi yang memakai diapers dan sudah ada najis yang tertampung, jika menyentuh atau ngelendot, nyender di ibunya yang sedang sholat, maka tidak membatalkan sholat. Karena disentuh oleh orang yang bawa najis, statusnya tidak najis. Paham? Kalau gendong tidak boleh, kalau bayinya nyender-nyender, tidak masalah. Jadi misalnya Anda sedang duduk tasyahud, terus bayinya datang, padahal dia sudah bawa najis, nyentuh-nyentuh ibunya, tidak masalah. Tidak? Wanita haid, dia bawa najis. Salaman dengan wanita yang tidak haid, apakah yang diajak salaman wajib cuci tangan? Kenapa tidak?
haidnya tidak di tangan. Sehingga jasad wanita haid suci atau najis? Suci. Maka bersalaman dengan wanita haid tidak harus cuci tangan. Yang keempat, dibolehkan untuk bergerak ringan ketika mengawasi anak saat sholat selama tidak membelakangi kiblat. Jadi Anda sholat, di depannya ada anak sambil merangkak atau terantaman, dia mau latihan jalan. Mungkin dia jatuh, mungkin dia manjat sesuatu, ibunya bergerak ke depan, narik dia biar enggak manjat sesuatu. Boleh? Boleh. Yang penting tidak sampai balik arah. Wallahu a'lam. Lalu ke-11, ibadah saat suami ada. Catatan ke-11. Berarti ini terakhir ya. Pada saat seorang istri sedang membersamai suami, baik ketika di rumah maupun di luar kota, ibadah sunnah yang dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suami. Karena itu, 1, istri tidak boleh sholat sunnah terlalu lama, sehingga menelantarkan suaminya. Masya Allah. Saking lamanya sholat sampai suaminya terlantar. Kelaparan. Ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia dilaporkan oleh istrinya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku yaitu Sofwan bin Mu'attal memukulku ketika aku sholat dan memaksaku berbuka ketika puasa sunnah. Akhirnya ketika mendengar aduan itu, suaminya klarifikasi. Ya Rasulullah, istriku bilang kalau aku memukulnya ketika sholat. Karena dia ketika sholat baca 2 surat. Wa qad nahaituha, padahal aku sudah melarangnya. Lalu kata Nabi SAW, lau kanat suratun wahidah lakafatin nas. Kalau cukup 1 surat, itu sudah. Kalau 1 surat saja itu sudah cukup. Jadi Nabi SAW membenarkan siapa? Suaminya. Jadi sampai istrinya dipukul. Sholat terlalu lama, dipukul. Suruh batalin. Lalu, beliau mengatakan, kalau dia bilang, aku nyuruh dia berbuka puasa, membatalkan puasanya. Fa'ana rajulun syabun fala asbir. Aku ini masih muda. Nah, kalau cuma di dalam kamar berdua, lihat istrinya sedang puasa, dipaksa batal oleh suaminya. Makanya yang bisa rajin puasa sunnah itu kalau nunggu suaminya sudah tua. Betul nggak, Pak? Gitu, Pak? Oh enggak, enggak. Yang sudah tua pun tetap bisa membatalkan puasa ya. Makanya Nabi SAW memberikan kaidah, wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jika suaminya ada di rumah. Sehingga dulu ada sebagian wanita yang ketika suaminya poligami, dia bahagia. Ya, kenapa? Karena dia bisa fokus ibadah. Jika saat suaminya nggak ada, lagi di mana? Oh, lagi sama si dia. Itu dia bisa beribadah. Karena kalau suaminya sedang bersama istri ini, dia harus meninggalkan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Itulah keajaiban wanita dulu ya. Wallahu a'lam. Kalau wanita sekarang jadi keajaiban dunia nanti. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Aminur Bait telah menyampaikan materi pada acara kajian hari ini. Kepada jamaah, apabila ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan untuk di tangan. Mungkin dari Ikhwan dulu, apakah ada? Ada Ikhwan? Akhwat? Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ustadz, Afwan bertanya, akhir-akhir ini kan isu yang sangat populer itu bahwa wanita harus menolak patriarki ya. Dimana saya juga agak bingung gitu definisi patriarki, karena katanya yang wanita yang terlalu patuh pada suaminya itu berarti dia mengizinkan suaminya patriarki gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang patriarki ini, Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang perlu kita sadari begini ya, semakin jauh dari zaman kenabian, pengaruh syubhat itu makin besar. Dan syubhat itu sasarannya adalah bagaimana syariat Islam ini bisa dikritik dan disalahkan. Sehingga dianggap sebagai syariat yang tidak relevan dengan kehidupan zaman. Karena sudah diturunkan 14 abad silam, sudah sudah nggak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang. Ada juga yang dia banyak mengkritisi syariat Islam dari sisi ajaran A, dari sisi ajaran B. Kadang kan orang itu komentar miring tentang ngapain sih makan kok harus pakai 3 jari. Kalau segolodeh gimana? Kalau nasi asem, sayur asem, kalau apa lagi? Kalau sayur ini gimana? Masa harus pakai 3 jari? Kamu mau komentari makan pakai 3 jari, tapi giliran ada orang makan pakai sumpit, diam saja dia. Mana yang lebih sulit? 3 jari atau sumpit? Sumpit. Sehingga ada orang makan pakai sumpit. Oh, itu kan budaya mereka, Pak. Kita hargai. Nah, terus kenapa makan pakai 3 jari dipermasalahkan? Nah, tapi kalau nanti nggak bisa dipegang pakai 3 jari, coba makan sayur asem pakai sumpit. Nasi, sayur asem ya, pakai sumpit. Bisa? Nggak bisa. Seharusnya kan komentar juga sama berlaku untuk sumpit. Maka sebenarnya bukan masalah susah dan tidak susah, karena kebencian. Dia nggak seneng ketika ada model, jangan pakai kata-kata Islam lah. Dia nggak seneng dengan seperti itu. Jangan pakai kata-kata syariah. Kemarin saya menyampaikan sesuatu, terus ada yang komentar di YouTube. Kita tidak dapat tambahan pahala gara-gara berbahasa Arab. Ya, kita tidak mendapatkan tambahan pahala gara-gara ngomong bahasa Arab. Ya sebenarnya maksud dia, ya jangan ke Arab-Araban. Memang kita tidak ke Arab-Araban, tapi ada bagian yang harus Arab. Anda sholat itu harus Allah besar sekali. Sah nggak? Sah? Allah maha besar. Ya? Dia baca Fatihah diterjemahkan. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih penyayang. Sampai keselamatan untuk kalian warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya diterjemahkan. Gimana nasib salatnya? Kata. Kenapa? Dia dianggap tidak salat. Karena apa yang dia ucapkan bukan teks yang menjadi rukun untuk dibaca ketika salat. Dan ada sebagian orang yang seperti itu. Masya Allah. Ya, mungkin termasuk diantaranya adalah wanita harus menolak patriarki. Bagaimana patriarki adalah prinsip di mana lelaki itu harus dominan, baik dalam urusan politik, dalam urusan keluarga, kebijakan, dan seterusnya. Tidak kayak gitu. Ya memang dalam kondisi tertentu, kita diajarkan bahwasanya bagian ini bagian lelaki. Sementara bagian ini sudah serahkan saja pada perempuan. Tapi dari sisi hierarki kehidupan, terkadang Allah perintahkan sebagian makhluk untuk taat kepada makhluk yang lain. Bukan karena masalah menguntungkan makhluk yang ditaati, tapi tujuannya agar roda kehidupan ini bisa berjalan dengan normal. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan taat kepada ulil amri. Istri diperintahkan taat kepada suami. Agar terjadi roda kehidupan normal. Begitu ya. Sehingga kalau ada orang ya, dia anti dengan prinsip seperti ini, nampaknya dia ingin berusaha untuk membongkar aturan syariat yang telah baku. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Di sini. Duluan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin nanya, jadi Ana dan beberapa teman juga, ada teman yang hadir di sini, itu kita tanda kutip katakanlah sebagai pengajar atau penggiat Quran. Dalam hubungannya dengan larangan wanita yang tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, Ana ingin nanya, ketika haid, nah, Ana sendiri seorang guru Quran. Lalu kemudian ketika ada murid tolibah misalnya membaca di hadapan kami, kan kita kan juga harus mengoreksi, harus melihat mushaf, melihat
teks Al-Quran. Nah, sementara teks Al-Quran itu kan ada 3 jenis menurut Ana. Satu memang mushaf murni yang memang tulisannya adalah firman Allah. Kemudian satu yang ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga kontennya itu Quran, teks Quran dan terjemahannya. Kadang-kadang ada tambahan hadis-hadis di bawahnya. Dan satu yang memang tafsir. Nah, Ana pernah dengar kalau tafsir katanya boleh. Tapi bagaimana dengan yang kedua? Kalau yang pertama kan sudah jelas ya Ustaz, bahwa memang itu memang mushaf murni. Nah, yang kedua ini posisinya gimana? Apakah boleh ketika haid? Apakah boleh juga kita, misalnya ketika kita sedang mengoreksi bacaan tholibah, kita buang angin gitu. Nah, apakah harus segera wudhu? Apakah seperti itu? Itu yang pertama. Itu pertanyaan Anda, Ustaz. Kalau boleh Anda tambah satu lagi tapi beda masalah, Ustaz. Masalah kedua, ada teman, beliau itu dari salah satu suku di Indonesia yang sangat menghadapi dilema ketika beliau harus menghadapi upacara adat kematian orang tuanya. Jadi itu satu dilema banget. Sementara beliau sudah mengenal Sunda, juga beliau mu'alaf. Kemudian alhamdulillah beliau sudah ngaji, benar-benar pakaiannya sudah seperti layaknya seorang wanita yang menutup aurat yang sesuai dengan syar'i. Tapi karena adat itu katakanlah dari keluarga besarnya itu mengharuskan beliau hadir. Sementara kita tahu di acara itu pasti ada musik, pasti ada nari. Tapi di satu sisi itu adalah orang tua beliau gitu loh Ustadz. Yaitu apakah beliau seandainya hadir itu harus bagaimana? Pertama mungkin pertanyaannya apakah boleh hadir. Kedua, kalau misalnya boleh, harus bagaimana di situasi seperti itu. Lalu seandainya tidak boleh, bingung juga beliau mau ngasih alasan apa. Sementara di keluarga besarnya juga ada juga yang muslim gitu. Dan jadi semacam menjadi pembanding bagi keluarga masyarakat beliau itu bahwa itu tante kamu muslim bisa hadir kok kamu tidak gitu. Afwan Ustaz, pertanyaannya berbeda dengan Upacaranya upacara non muslim. lebih ke arah adat. Jadi memang tidak ada secara syariah, tidak ada tuntunannya memang Ustadz seperti itu. Lebih seperti adat. Iya, ke adat istiadat. Naam. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Untuk yang pertama, boleh nggak wanita haid menyentuh Quran terjemah? Kalau kitab tafsir, wanita haid boleh menyentuh. Kenapa? Seperti buku ini ya. Di dalam buku ini ada nggak teks Qurannya, Pak? Banyak. Wanita haid boleh nggak nyentuh buku ini? Boleh, karena ini bukan Quran, tapi buku. Walaupun di dalamnya ada teks Quran. Tafsir juga sama. Tafsir itu buku, tulisan manusia. Walaupun memuat teks Al-Quran. Nah sekarang kalau Quran terjemah. Ini ada teks Quran, ada terjemah, bahkan kadang ada penjelasan sababun nuzul di footnote, ada hadis dan seterusnya. Bolehkah wanita haid menyentuhnya? Lihat yang dominan. Kalau dominannya Quran, maka Anda boleh nyentuh. Tidak boleh nyentuh. Wanita haid tidak boleh nyentuh. Tapi kalau dominannya selain Quran, misalnya seperti terjemah Depak itu dominan apa? Terjemah Depak itu dominan apa? Ya. Qurannya atau selain Quran? Dominan selain Quran. Sehingga di bagian depan sejarah Quran, sejarah kodifikasi, dan seterusnya ada kan? Itu ya. Kemudian fikih-fikih sedikit di kanan dan kirinya sampul itu. Nah, pernah nggak dibaca itu? Padahal biayanya mahal itu, mushaf itu mahal sekali. Cuman orang punya seperti itu karena cuma disimpan. Ada banyak ilmu yang bisa terkandung di sana. Terjemah Depak itu ya. Karena yang nulis tuh termasuk ya, orang-orang baik di Indonesia yang pemahamannya Ahlussunnah. Baik. Nah, saat Anda menyentuh ini, insya Allah tidak masalah. Karena menyentuh kitab yang bukan Al-Quran, bukan mushaf Quran, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan posisi seorang mukmin yang dia berhadapan dengan anggota keluarganya yang punya budaya tertentu, tapi dalam budaya itu bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang harus dilakukan? Ya ada dua pilihan. Pertama, terus terang. Kedua, cari aman. Kalau dia cari aman, sehingga dia tidak terus terang, mungkin itu akan dia alami selamanya. Tahun ini dia ngalami, nanti tahun depan berulang lagi, tahun depan berulang lagi. Tapi kalau dia terus terang,
mungkin akan beresiko dia dikucilkan dan seterusnya. Nah, dulu ketika Islam baru datang, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk dakwah dengan sirah. Sehingga pelan-pelan dari satu orang ke satu orang berikutnya. Begitu ada perintah, fasda' bima tu'mar. Tegaskan apa yang diperintahkan. Sampaikan terang-terangan apa yang diperintahkan. Nah, barulah mulai muncul permusuhan. Tapi itu konsekuensi yang tidak akan mungkin bisa dihindari. Maka di posisi ketika Anda harus berterus terang, ya sampaikan. Saya gak ngikuti kayak gini. Tapi saya akan tetap berbuat baik kepada kalian dari sisi yang lain. Tapi untuk upacara seperti ini, ya saya gak ikut. Baik, kadang boleh, ini teman-teman yang nonton secara live ya, kita sampaikan. Masyarakat kita dalam menyikapi itu gak adil. Ada seorang da'i, rajin sholat jamaah, 5 waktu, tertib, bersama kaum muslimin yang lain yang sholat jamaah. Udah. Suatu ketika da'i ini diundang untuk acara peringatan kematian, gak datang. Disingkirin oleh masyarakat. Padahal masyarakat ini gak pernah datang ke masjid sholat 5 waktu, da'i ini gak pernah nyingkirin mereka. Kan gak adil. Gitu kan? Beliau itu tetap baik sama kalian walaupun mereka gak pernah datang sholat 5 waktu. Bahkan kadang Jumatan gak datang. Kalau masyarakat kita mau adil, mana yang lebih penting untuk dijaga? Kumpul sholat jamaah atau kumpul peringatan kematian? Hah? Kumpul sholat jamaah. Sepakat. Sebab ini dulu di zaman Nabi SAW jadi standar kemunafikan. Yang gak sholat jamaah, munafik. Di zaman Nabi SAW. Sekarang kan enggak. Yang enggak kumpul kematian, gelarnya Masya Allah. Ya. Ada yang digelari A, digelari B. Gak adil. Seharusnya kan yang enggak sholat jamaah, berarti dia diboikot. Dulu enggak sholat jamaah itu diboikot. Sekarang yang diboikot yang tidak datang peringatan kematian. Maka standar umat Islam berubah. Di zaman sahabat, yang tidak datang jamaah itu diboikot. Sampai Nabi SAW pernah nyuruh, punya rencana ya, mau nyuruh seseorang, udahlah kamu yang jadi imam, adzan qomat, aku tak cari rumah mana yang si lelakinya tidak datang jamaah, akan aku bakar. Sampai kayak gitu. Nah itu kalau di zaman sekarang diterapkan kan, Masya Allah, banyak yang ribut nanti. Ya, makanya dalam hal ini kita perlu menyadari bahwasanya sebagaimana mereka nggak datang sholat jamaah dan mereka tetap disikapi baik. Seharusnya kan mereka berimbang. Saat ada orang yang tidak datang peringatan kematian, seharusnya kau juga tetap bersikap baik. Sebab dia meyakini ini nggak boleh. Ya, cuman di tempat kita kan nggak mau tahu. Ya. Maka sing waras ngalah. Wallahu alam. Baik. Satu pertanyaan lagi. Sekarang mikrofon ada di mana? Ini Ustaz, Di mana? belakang. Nah, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, kan dalam pernikahan suami istri itu dosa istri tanggung sama suaminya. Nah kalau misalnya yang saya tanyakan, kalau misalnya seorang suami itu sudah sakit-sakitan atau dalam kutip stroke, tidak normal lagi fisik dan mentalnya, itu masih dibebani nggak untuk menanggung dosa istrinya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak dosa istri ditanggung suami? Dosa anak ditanggung orang tua? Dosa jamaah ditanggung ustadz? Dosa umat ditanggung sang penebus dosa? Apakah benar seperti itu? Jawabannya salah 100%. Al-Quran menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka nggak ada ceritanya dosa istri ditanggung suami, dosa anak ditanggung orang tua, dosa masyarakat ditanggung ustadz, dosa umat ditanggung nabi. Tidak ada istilah seperti itu. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Bahkan dalam Taurat juga ada penegasan demikian. Kok Ustadz tahu kalau dalam Taurat ada seperti itu? Sebab Al-Quran menyebutkan isi Taurat sebagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Najm, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra
wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apakah tidak diberitakan kepada mereka tentang isi suhuf Musa dan isi suhuf Ibrahim? Apa isinya? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia kerjakan. Maka tidak ada istilah nanggung dosa orang lain. Kecuali begini. Istrinya berbuat jahat, suaminya mendukung. Makanya kayak gini gimana? Suami turut berdosa, walaupun istri juga berdosa. Maka mereka bersama-sama kerjasama dalam dosa. Istrinya, misalnya, dia tidak menjaga kehormatan, suaminya memfasilitasi. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai dayus. Lelaki dayus. Apa itu lelaki dayus? Alladzi yukirru fi ahlil khubtha. Yaitu lelaki yang mengizinkan keluarganya, istrinya, putrinya untuk melakukan tindakan yang rusak kehormatan. Putrinya diapelin sama anak orang. Dia lagi ada di kamar, masuk aja silakan. Malah dia apa? Difasilitasi. Ini masuk kategori dayus. Wallahu a'lam. Afanzat, ini ada titipan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk muslimah, apakah abayanya harus nyengser melewati dari tumit? Kalau abayanya panjang pas semata kaki, apakah boleh? Dan bolehkah dibawa sholat? Bagaimana kalau abayanya terkena kotor karena nyengser itu? Apakah masih bisa dibawa sholat juga? Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Ada seorang sahabiat yang bertanya kepada Nabi SAW. Kita bacakan di sini hadisnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Ada orang yang tanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Faqalat, inni imra'atun utilu dhaili. Aku adalah wanita yang kainku itu sampai lengser tanah. Wa amshi fil makanil qadir, dan terkadang aku berjalan di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mendapatkan pertanyaan yang semisal, lalu beliau mengatakan yutahhiruhu ma ba'dah. Tanah setelahnya akan membersihkan kotoran yang terkena di tanah sebelumnya. Yutahhiruhu ma ba'dah. Tanah setelahnya akan membersihkan kotoran yang kena sebelumnya. Kemudian hadis ini statusnya hadis yang sahih, dan ini menunjukkan bahwasanya wanita itu ketika dia memakai pakaian sampai menyentuh tanah, itu sudah menjadi pakaian para ummahat masa silam. Para wanita di zaman Nabi SAW dan wanita di zaman sahabat. Sehingga mereka seperti itu pakaiannya. Maka kalau ada pakaian seperti itu, ya nggak usah dikomentari. Karena banyak orang yang terkadang pakaiannya malah nggak karuan, dia diam saja. Gaun pengantin itu gimana, Pak? Hah? Nyeret. Gaun pengantin itu buka atas, lebar bawah, kan? Sehingga bagian atas terbuka, kadang terbuka kundaknya. Tapi bagian bawahnya, dari mulai kepala ke belakang, keseret. Berapa meter itu? Dan nyeretnya jadi kebanggaan. Makin panjang, makin bangga. Itu apa, Pak? Ya ini kan untuk sebagai seni, Pak. Ya, dan seterusnya. Ya kalau pertimbangannya karena seni, sah-sah saja orang berpakaian karena pertimbangan ideologi. Karena ideologi ini mewarnai dalam semua kehidupan. Wallahu a'lam.